Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, sobat-sobat kreatif. Untuk di pertemuan ini kita akan belajar membuat stempel lingkaran, yang dimana stempel lingkaran ini juga banyak dibuat oleh beberapa instansi. Dan untuk pembuatannya cukup mudah, tapi kita harus bisa menggunakan beberapa item yang ada di toolbox. Dan pembuatan stempel ini kita berdasarkan menggunakan fungsi teks. Oke, kita bisa mulai untuk pembuatan stempel lingkaran. Untuk pertama kali kita gunakan elips atau lingkaran yang ada di toolbox. Untuk penggunaannya, untuk elips yang ada di toolbox ini kita klik terlebih dahulu. Lalu untuk membuat lingkaran itu full, yaitu menggunakan tekan tanda kontrol yang ada di keyboard, lalu kita klik drag menggunakan mouse, dia akan full penuh untuk pembuatan lingkarannya. Lalu lepaskan dulu di mouse-nya, lalu lepaskan juga untuk penekanan kontrolnya. Oke, setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita buat ukurannya itu untuk lingkarannya itu biar sesuai dengan perbandingannya. Untuk lingkaran yang kedua, kita perhatikan yang ada di properties yang ada di sini. Kita misalkan kita buat ukurannya itu 14. Kita ukuran 14 lingkaran atas semua. Oke, ini ukuran 14. Nah, setelah itu kita kopikan untuk perbandingan untuk lingkaran yang kedua. Tekan Ctrl C, Ctrl V untuk mengcopy. Nah, ini setelah kita copy. Nah, setelah itu kita buat untuk lingkaran kedua, kira-kira seberapa perbandingannya. Di sini saya buat ukurannya 11. Kita klik. Ya, ini untuk perbandingan untuk lingkarannya teksnya. Nah, kita coba untuk kita besarkan biar dia nampak semuanya, biar mudah untuk mendesain. Oke. Nah, ini untuk lingkaran teksnya. Nah, setelah itu kita buat untuk pemotongan di tengah. Kita lihat dulu, kita klik yang lingkaran di tengah. Ini adalah tempat yang tengah. Kita bisa ambil green lines atau garis putus-putus untuk membuat pas di tengah lingkaran. Itu gampang untuk memudahkan kita untuk memotong yang di tengah. Oke, setelah ini kita buat untuk pas di tengah lingkaran. Kita sekarang ingin memotong lingkaran yang ada di tengah, yaitu menggunakan rectangle. Kita klik rectangle-nya, kita buat, kita potong di tengah. Oke, kita lepas, kita kembali ke pick tool. Nah, untuk pemotongan ini kita menggunakan fungsi shaping, yaitu kalau udah kita klik seperti ini, kita klik lagi yang lingkaran di tengah dengan menggunakan tekan shift yang ada di keyboard. Seperti ini kita buat, dia akan muncul properties yang ada di atas. Ini fungsi shapingnya. Kita ambil fungsi shaping yang back minus front. Oke, kita klik. Oke, nah untuk memisahkan antara setengah lingkaran di atas dengan setengah lingkaran di bawah, kita gunakan menu objek. Di sini ada brick curve fade. Kita klik untuk memisahkan. Nah, untuk mencobanya kita bisa klik di luar, lalu kita klik objek sekali lingkaran di atas, kita klik lingkaran semua bawah. Oke, berarti sudah berhasil untuk membuat pemisahan antara lingkaran, setengah lingkaran di atas dengan setengah lingkaran di bawah. Oke, setelah itu baru kita bisa membuat menggunakan fungsi teks yang ada di setengah lingkaran. Untuk pembuatan teks yang ada di setengah lingkaran atas, kita mulai dari yang paling atas lingkarannya, yaitu kita klik dulu yang setengah lingkaran, lalu kita pilih toolbox. Kita lihat di toolbox ada text tool, kita klik, kita pilih menu text, kita pilih fit text to pad. Nah, ini langsung bisa kita ketik. Oke, kita ketik, ini contoh kita buat.
Oke, kita buat itu sekolah tinggi ilmu komputer, dan untuk ini supaya nampak dia berjarak dengan line atau garis setengah lingkaran di atas, di propertiesnya ada menu untuk pembuatan text line. Yang sebelah ini ada distance from pad, kita tambah, dia akan naik. Oke, dan kalau kita ingin mengganti jenis teksnya, jenis fontnya, kita klik aja. Kalau kita ingin menambah besarnya, kita bisa buat di sini. Misalnya kita nggak usah besar kali, kita buat 28. Nah, kita tebalkan misalnya. Oke, ini untuk yang di atas, dan kita buat tuh yang di bawah, kita klik yang di bawah, atau boleh juga klik yang di luar juga bisa, sama aja, tapi kita fungsikan aja yang setengah lingkaran. Sama fungsinya, kita klik text tool, kita pilih text, kita pilih pad to text. Ini bisa kita langsung ketik nanti, tapi dia munculnya akan di sini. Tapi boleh juga kita klik dengan tanda kursor yang ada pointernya seperti ini. Ini dia akan di tengah. Jadi kalau bisa jangan kita klik ya. Nah, jadi kita langsung aja, kita ulangi lagi, kita klik di sini, pilih text, pilih pad to text, langsung kita ketik. Misalnya kita buat sama dengan yang di atas, Sikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Nah, kalau ada misalnya seperti ini teksnya, kita bisa putar-putar ya. Contoh putarnya sama, kita pilih menu teks, kita pilih text tab, dia akan bentuk seperti ini. Nah, kita arahkan kemana? Kita arahkan kemari ya, kita arahkan kemari, sesuaikan. Kalau kira-kira udah sesuai, kita klik. Nah, setelah kita klik seperti ini, teksnya kita ingin putarkan. Nah, untuk kita putarkan, di sini ada menu mirror text horizontal, ada menu mirror text vertikal. Kita klik yang pertama dulu, yaitu horizontal. Dia akan terbalik teksnya. Nah, setelah kita balik, kita balikan lagi. Oke, nah kalau muncul seperti ini, kita tinggal mengarahkan untuk menurunkan yang namanya teks tadi. Nah, oke. Nah, kalau udah seperti ini, memberi jarak, kita turunkan lagi, kita rapikan. Untuk merapikan teksnya, kira-kira udah pas atau belum? Nah, untuk mengganti jenis fontnya juga sama, bisa kita langsung aja. Oke. Nah, kalau misalnya ini terlalu sampai melebar kemari, kepanjangan teksnya, kita bisa kurangi size-nya. Misalnya tadi kita buat 28, ini kita kurangi jadi 22. Oke, biar dia di sini sama dengan setengah lingkarannya, atau bisa juga kalau kecilan kita tambah 23 misalnya. Oke. Nah, ini untuk pembuatan teks setengah lingkaran yang di bawah. Nah, sekarang kita membuat teks yang di tengah, yaitu menggunakan tetap teks, tapi teks toolnya itu yang artistik, yang teks biasa aja kita ketik, atau kita langsung ketik di sini juga bisa. Ya, misalnya di sini kita buat Stikom Tunas Bangsa. Oke, kita langsungkan kemari. Kita pilih jenis font yang agak besar sedikit tebal, kita tinggal geser-geser aja. Oke, nah setelah kita buat, kita ratakan di tengah. Kira-kira udah rata atau belum? Oke, nah kalau udah selesai seperti ini, berarti pembuatan stempel ini sudah selesai. Untuk misalnya menebalkan jenis teks lainnya, garisnya, bisa kita klik lainnya. Kita buat di sini untuk line-nya, kita double klik aja untuk line, berapa besar line-nya kita bisa bentuk di sini. Misalnya kita buat 2, kita okekan. Oke, di dalam juga sama, kalau kita ingin membuat line yang besar juga bisa, tapi ini dia sepertinya untuk contoh pembuatan garisnya, tebal garisnya bertambah. Oke, sobat-sobat kreatif, inilah pembuatan untuk
stempel lingkaran yang tidak begitu sulit, cuman kita harus mengetahui fungsi teks dan kita coba pelajari juga fungsi shaping. Dan untuk menghilangkan garis yang tengah ini yang udah kita buat, kita tinggal klik kanan, klik dulu untuk garisnya, klik kanan, kita pilih delete. Oke, sampai di sini untuk pelajaran kita untuk pembuatan stempel lingkaran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk biar kita lebih lancar, silahkan coba berulang-ulang kali. Oke, selamat jumpa. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.